Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sesi 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perjalanan makanan di dalam tubuh, mulai dari sistem pencernaan, sistem penyerapan, hingga sistem metabolisme. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita akan mengetahui sistem pencernaan pada manusia. Seperti apa sih sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Makanan yang masuk ke dalam mulut kita akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi sebuah energi dan pada akhirnya melewati proses pembuangan melalui anus atau yang dihasilkan berupa feses. Proses perjalanan makanan dari mulut sampai ke proses pembuangan inilah yang disebut dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui organ-organ pencernaan pada manusia. Ada yang sudah tahu organ pencernaan pada manusia ada berapa? Ya, betul. Jawabannya ada 6. Nah, bisa dilihat dari gambar, organ pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, teman-teman sekarang sudah mengetahui ada apa saja organ-organ pada pencernaan manusia. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari organ-organ tersebut. Organ pencernaan pada manusia yang pertama ada mulut. Nah, fungsi utama mulut ini adalah menghancurkan makanan dengan bantuan gigi sehingga ukurannya menjadi kecil. Organ selanjutnya ada kerongkongan. Fungsi utama dari kerongkongan adalah memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Organ selanjutnya adalah lambung. Fungsi utama dari lambung adalah untuk memecah makanan dan mencampurkannya dengan enzim dan asam. Organ pencernaan selanjutnya ada usus halus. Nah, teman-teman, fungsi utama dari usus halus ini adalah menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Setelah usus halus, selanjutnya ada usus besar. Fungsi utama dari usus besar adalah penyerapan air dan pembentukan feses. Organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Nah, fungsi utama anus ini adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh melalui organ anus. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui apa saja organ-organ pencernaan beserta fungsinya. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana sih proses pencernaan makanan pada manusia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut. Rongga yang ada di dalam mulut, seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Kemudian, proses yang kedua, makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Selanjutnya, setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Proses selanjutnya, setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan renin. Sedangkan secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Kemudian, proses yang kelima, dari lambung makanan akan didorong ke usus halus. Nah, di dalam usus halus ini, sari-sari makanan akan diserap. Selanjutnya, proses yang keenam, dari usus halus makanan akan didorong ke dalam usus besar. Nah, teman-teman, fungsi usus besar di sini adalah sebagai tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Dan proses yang terakhir, makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Lalu, apa yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Ya, betul. Yang pertama, terganggunya sistem organ pencernaan.
Hal ini diakibatkan karena salah satu organ tidak berfungsi, sehingga sistem pencernaan akan terganggu. Yang kedua, akan terganggunya metabolisme tubuh. Hal ini diakibatkan karena zat yang dicerna atau yang diserap oleh organ tidak optimal, karena organ tersebut rusak, masuk ke dalam tubuh sehingga mengganggu sistem metabolisme. Dan yang ketiga, mengganggu sistem ekskresi. Nah, teman-teman, dengan tidak optimalnya metabolisme, maka hasil ekskresinya juga tidak akan optimal, sehingga dapat merusak sistem ekskresi. Dapat disimpulkan dari materi kali ini adalah susunan organ pencernaan pada manusia yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaan yang baik sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sistem pencernaan merupakan sistem dasar sebelum sistem-sistem tubuh yang lain bekerja, karena sumber energi yang didapat dari organ lain tergantung dari sistem pencernaan dalam memprosesnya. Baik, setelah kalian melihat bagaimana proses pencernaan di dalam tubuh, kita akan berpindah kepada proses sistem penyerapan di dalam tubuh manusia. Penyerapan atau absorpsi merupakan masuknya zat-zat gizi melewati dinding organ absorpsi ke pembuluh darah dan limfa. Mekanisme penyerapan dan organ yang berperan dalam penyerapan zat makanan. Absorpsi zat gizi terutama terjadi di usus halus, yaitu pada setengah bagian atas usus halus dengan cara difusi. Zat-zat gizi yang sudah diabsorpsi, kecuali lemak, didistribusikan ke seluruh tubuh lewat darah, masuk ke saluran limfa, dan bergabung dengan darah dalam ductus thoracius. Ductus thoracius adalah tempat bermuaranya saluran-saluran limfa. Zat gizi yang diabsorpsi dapat segera digunakan untuk sebagai proses metabolisme dan sintesa dalam tubuh maupun disimpan di hati dan jaringan lain sampai digunakan lebih lanjut. Walaupun banyak zat diabsorb di sepanjang usus halus, tetapi terdapat tempat-tempat absorpsi utama bagi zat-zat gizi tertentu. Tempat-tempat absorpsi ini penting untuk diketahui guna memahami proses terjadinya defisiensi nutrisi tertentu akibat penyakit pada usus halus. Besi dan kalsium sebagian besar diabsorpsi dalam duodenum, dan absorpsi kalsium memerlukan vitamin D. Vitamin yang larut dalam lemak, A, D, E, dan K, diabsorpsi dalam duodenum dan memerlukan garam-garam empedu. Asam folat dan vitamin-vitamin lain yang larut dalam air juga diabsorpsi di dalam duodenum. Absorpsi gula, asam-asam amino, dan lemak sebagian besar diselesaikan menjelang thymus mencapai jejunum. Absorpsi vitamin B12 berlangsung pada ileum terminal melalui mekanisme transport khusus yang memerlukan faktor intrinsik lambung. Selain di usus halus, proses penyerapan juga terjadi pada usus besar. Sebagian besar yang masuk ke dalam usus besar adalah sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna atau diserap dengan air. Tugas utama usus besar adalah menyerap air dan mineral dari sisa makanan tersebut sehingga membuatnya menjadi lebih padat dan berbentuk tinja. Gerakan peristaltik kemudian akan mendorong tinja menuju rektum hingga dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya ada metode penyerapan. Metode mekanisme penyerapan tersebut dapat melalui dua cara, yaitu proses penyerapan melalui sistem pori-pori atau proses pasif difusi yang berlangsung menurut hukum keseimbangan osmosis, dan difusi yang dalam proses ini diketahui bahwa zat-zat makanan akan didistribusikan dari konsentrasi yang lebih tinggi ke tempat yang konsentrasinya lebih rendah. Proses penyerapan aktif difusi atau proses transportasi yang bergantung pada adanya energi atau energi transport yang independen yang lazim pula dikenal sebagai mekanisme pompa atau pump mechanism dengan prinsip agar zat-zat makanan yang telah dicerna dapat melewati dinding usus. Selanjutnya ada mekanisme penyerapan karbohidrat. Karbohidrat yang mengandung zat pati dan zat gula, maltosa, sukrosa, dan laktosa akan dicerna menjadi monosakarida. Monosakarida diserap dinding usus, diteruskan ke aliran darah dan dialirkan oleh pembuluh balik vena portae ke hati. Di hati, semua monosakarida mengalami transformasi menjadi glukosa dan dapat digunakan untuk proses metabolisme. Penyimpanan dalam bentuk glikogen sangat terbatas, sehingga sisa
glikogen disimpan sebagai lemak dalam sel-sel adiposa. Selanjutnya ada mekanisme penyerapan protein. Protein yang dipecah sempurna selama proses pencernaan akan diabsorpsi dalam bentuk asam amino. Asam amino lebih larut ke dalam air, sehingga akan lebih mudah diabsorpsi oleh dinding usus untuk masuk ke dalam aliran darah. Protein dalam kondisi tertentu diabsorpsi dalam bentuk peptida yang mempunyai berat molekul rendah dan dapat menyebabkan alergi karena terbentuk antibodi dan histamin. Sekitar 30% protein dirombak menjadi asam amino sederhana yang langsung dapat diserap oleh usus, dan sekitar 70%-nya lagi dari protein dipecah menjadi dipeptida, tripeptida yang terdiri lebih dari asam amino. Ada pula enzim proteolytik yang lain yang berkemampuan memecah protein, yaitu karboksipeptidase dan aminopeptidase. Enzim pengubah protein bersifat hidrolitik atau memerlukan air dalam perombakannya atau pelepasan asam amino. Proses pencernaan karbohidrat atau protein menjadi susunan yang lebih sederhana. Dimaksudkan agar zat tersebut siap diserap melalui dinding usus dan masuk ke dalam darah. Selanjutnya ada mekanisme penyerapan lemak. Lemak dipecah sempurna menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol bersifat larut dalam air sehingga mudah diabsorpsi oleh dinding usus, sedangkan asam lemak bersifat tidak larut dalam air. Oleh karena itu, asam lemak akan membentuk ikatan dengan garam empedu sehingga dapat diabsorpsi dinding usus. Di dalam usus, ikatan asam lemak akan dilepas, dan asam lemak berikatan kembali dengan gliserol membentuk molekul-molekul lemak yang disebut kilomikron. Kilomikron dialirkan oleh cairan limfa menuju ductus thoracikus dan ke dalam pembuluh darah. Kelebihannya, lemak akan disimpan dalam jaringan adiposa dan beberapa organ tubuh seperti otak, jantung, jaringan otot, dan juga pembuluh darah. Lemak yang dihasilkan dari makanan yang sudah dikunyah dalam mulut menunjukkan bentuk lemak yang telah teremulsi dan belum teremulsi. Lemak yang belum teremulsi dengan bantuan empedu akan diubah menjadi lemak yang sudah teremulsi dan selanjutnya bersama-sama dengan lemak yang sudah teremulsi akan masuk ke usus halus. Di dalam usus halus tersebut, lemak yang teremulsi dengan bantuan enzim intestinal lipase dan pankreatik lipase akan diubah ke dalam 3 struktur yang lebih sederhana. Cukup sekian untuk materi dari sistem penyerapan tubuh manusia. Selanjutnya kita akan menuju kepada materi berikutnya. Materi selanjutnya yang akan dibahas adalah sistem metabolisme tubuh. Metabolisme sendiri adalah suatu proses kimiawi yang terjadi di dalam sel berupa pengumpulan dan pemecahan nutrisi. Reaksi kimia tersebut menyediakan energi dan bahan yang menopang kehidupan sel maupun individu. Proses metabolisme sendiri memiliki fungsi yang pertama, mengubah nutrisi makanan menjadi prosekutor untuk membangun biomolekul sel. Yang kedua, mengonversi nutrisi makanan menjadi bahan bakar untuk menyusun unit-unit pembangun menjadi protein, asam nukleat, lipid, polisakarida, dan komponen lainnya. Fungsi yang ketiga yaitu memperoleh energi kimia dalam bentuk ATP dari hasil degradasi zat-zat makanan yang kaya energi yang berasal dari lingkungan. Fungsi yang terakhir, mengeliminasi zat sisa yang tidak diperlukan dan mengeluarkan racun dari tubuh. Untuk jenis metabolisme sendiri terbagi menjadi 3, yaitu metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, dan metabolisme lemak. Nah, untuk proses metabolisme karbohidrat, yaitu molekul karbohidrat, degradasi, molekul glukosa diabsorpsi pada jonjot usus, masuk pembuluh darah melalui vena porta yang dialirkan ke hati, lalu diubah menjadi glikogen. Nah, sedangkan metabolisme lemak terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pembentukan gliserol. Dari senyawa di antara glikolisis adalah dihidroksi aseton fosfat diubah sehingga menjadi senyawa fosfoglyceraldehida. Yang kedua, pembentukan asam lemak. Dari tambahan berulang, senyawanya berkarbon 2 adalah malonyl CoA dari asetil CoA pada siklus Krebs. Yang ketiga, penggabungan gliserol dengan asam lemak. Pada plasma gugus COOH
terhadap asam lemak dan gugus OH terhadap gliserol lemak. Peristiwa tersebut menjadi asetil CoA yang dikenal dengan B- oksidasi. Yang ketiga, metabolisme protein. Protein ini diserap dinding usus pada bentuk asam amino dari pembuluh darah vena porta ke hati. Proses metabolisme asam amino ini proses dekarboksilasi memisahkan gugusan karboksil bersama asam amino menjadi ikatan barunya, di mana merupakan zat antara yang masih memiliki kandungan unsur nitrogen. Selanjutnya terjadilah proses transaminasi menghasilkan pemindahan gugusan dari asam amino ke ikatan lainnya menjadi asam amino yang berbeda dengan asam amino pertama. Tahapan metabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu katabolisme atau pemecahan dan anabolisme atau penyusunan. Katabolisme sendiri merupakan peristiwa pemecahan nutrisi serta pembakaran kalori dari makanan yang kemudian digunakan oleh tubuh sebagai energi. Sedangkan anabolisme adalah proses pembaruan dan memperbaiki sel-sel tubuh melalui pembakaran kalori menggunakan energi yang dihasilkan tubuh melalui proses katabolisme. Di sini mungkin teman-teman ada yang masih bingung. Apa sih perbedaan metabolisme dengan pencernaan? Metabolisme dengan pencernaan adalah dua proses yang terjadi pada tubuh untuk menghasilkan energi dan mempertahankan proses seluler lainnya. Perbedaan utama antara pencernaan dan metabolisme adalah bahwa pencernaan merupakan jenis peristiwa katabolisme yang bertanggung jawab untuk memecah molekul besar menjadi molekul kecil. Sedangkan metabolisme terdiri dari katabolisme dan anabolisme, yaitu memecah molekul besar dan membuat molekul besar menjadi molekul kecil. Selain itu, pencernaan melibatkan proses mekanisme dan biokimia, sedangkan metabolisme hanya melibatkan proses biokimia saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme. Yang pertama, ukuran tubuh, kedua, jenis kelamin, ketiga, umur, keempat, konsumsi makanan dan minuman, kelima, hormon, dan yang terakhir, kehamilan. Cara meningkatkan metabolisme tubuh yang pertama ada olahraga, lalu mengonsumsi makanan berprotein dan cairan yang cukup. Penyakit atau gangguan pada metabolisme tubuh. Yang pertama, penyakit tiroid. Kelenjar tiroid yang kurang aktif atau hipotiroidisme bisa memperlambat metabolisme karena jumlah hormon tiroksin dalam tubuh tidak tercukupi. Yang kedua, sindrom metabolik. Sindrom metabolik merupakan sekelompok gangguan kesehatan yang terjadi secara bersamaan dan membuat proses metabolisme tubuh menjadi tidak teratur. Yang ketiga, kelainan metabolisme bawaan. Gangguan metabolisme juga bisa disebabkan oleh kelainan bawaan seperti intoleransi fruktosa atau penderita tidak dapat mengolah fruktosa, galaktosemia atau ketidakmampuan tubuh untuk mengubah karbohidrat galaktosa menjadi glukosa, serta fenilketonuria atau ketidakmampuan tubuh untuk mengubah asam amino fenilalanin menjadi tirosin. Mungkin itu saja materi yang dapat kelompok 2 sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.